warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tahdina ila sabil sa'adah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala al-munfaridi bil khalwati al-khususiyah alladhi syahada anwar ad-dhatil 'aliyyah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. Kemudian para ulama masyarakat, orang tua dan kita ibu-ibu, kaum muslimat sidang masuk ya Allah. Mengawali kuliah subuh untuk ini tahlilan itu ketika dan baik kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah setahun dan sebulan. Diberkah besok dengan tentang kami di waktu subuh pergi dari rumah. Dan dalam bertukar sebetulnya cuman andai kata untuk orang itu kan kasih hidup nak subuh loba orang di subuh boleh sebanyak ibu pun nak kena ganti bapak mungkin tak usah besok. Kalau di hari yang melalui WA strategi itu mengikut tafsir. Tadi malam tafsir dulu kalau ayo, ini tidak menyanyikan buku tafsir. Makan. Jadi mudah-mudahan Al-Quran itu ayatnya mungkin dan berbeda. Di malam sudah itu tadi. Ini dapat kode yang mau menangkan itu tadi bagi kini ko sulit untuk parah. Sudah parah. Ibu dan bapak di sidang Jumat. Walaupun mungkin awak harus bersyukur kepada Allah. Karena Allah masih berkenan menjatuhkan ini sesuai dengan niat itu lalu dari malam. Niat lalu dari malam. Dia berdoa waktu Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika dengan namamu ya Allah. Artinya ahya wa amruhi nak mati. Doa apa doa mati. Jadi pagi baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah ahyana yang telah menghidupkan kami kembali ba'da ma amatana sesudah mematikan kami dari malam. Ilaihi nusyur kepadanya tempat kembali. Itu kan doanya keluar dari mati. Dan orang berdoa alhamdulillahilladzi atau bismillahirrahmanirrahim ahya bismillahirrahmanirrahim anumu wa aiqadu. Salatnya dengan nama ya Allah aku tidur aku terbangun. Artinya Pak, kalau lah tadi malam itu berniat sambil membaca doa bersyukur dan maka bersyukurlah pada
Ada orang yang lalu senyum tadi ditakut, tajaku ini lagi ditakut. Dan banyak orang yang tadi malam lalu ditakut dan tajaku lah dalam kuat. Ngawak apa? Kalau dirasuh-rasuhi badan dan Tuhan uji saya memberikan itu kesempatan masih panjang, rezeki dipamurah badan dari sia, masalah diselesai surang itu bersyukurlah. Mungkin tak banyak di antara manusia yang bisa bangun pagi dan enggan terjaga dari mimpi indah itu banyak. Bahkan Imam Ali karramallahu wajhahu mengatakan, an-nasu manusia itu bertujuan lalu. Kalau tadi kaji itu lagi awal dan lalu tadi sebetulnya enggak, baru kesinta jago, baru orang jago. Tapi kecil Imam Ali justru sebaliknya orang adalah tajago, pula yang salah lalu. Walamma matu intabah. Itu juga tidak jago. Kalau baranti dua minta tuamu nyamu nendak ikan dua badan. Kalau mamat indah. Kalau lama kita meninggal baru nyentuh. Di mana banyak orang menangkan itu kuasanya itu orang menangkan membuka mata hatinya tentang itu jadi dunia. Balik orang membuka matunya untuk jago bagi kesurau. Untuk itu pula banyak manusia yang enggan terbangun dari mimpi indahnya di atas dunia. Menganggap itu dan jiwa akulah selalu tak ada sudah boleh tu. Sehingga Allah para menjagoan orang sedang lalu kau coba bagai cari. Adonan ditampar aku saja. Adonan didatangkan bala aku saja. Adonan diberikan ujian baru saja. Nah persoalannya, ketika Allah menginginkan itu untuk bangun hari ini, bukan berarti Allah tak sayang memberikan itu berbagai cobaan. Cobaan cara kalau diimbau nak datang, dipanggil, nak tipu, taruh badan siai, umur panjang, rezeki murah, jauh dari masalah, nak tipu-tipu kan? Itu baca menjagoan, baca menyadarkan dia. Tentu dia cara mendak itu suku. Jadi sabananya ibu dan bapa awaklah memasuk Allah Ta'ala mendatangkan atau memulangkan awak kepada dia untuk jauh dari ketujuh jawab. Kalau lain duri-duri jawab sebuah bayi dijaga berhenti, maka itu kan disanangkan candu itu bisa rubuh. Tapi seketika diimbau nak datang dipanggil nak tipu ala barang lari kakak tu mau kerja salahkan Allah Ta'ala memberikan tegur sapa. Dan ini apapun itu hanyalah bahasa cinta yang diberikan oleh Allah. Nah, bahasa cinta yang diberikan oleh Allah. Kalau awak sayang anak, saya jaga anaknya berbincang itu kebenaran. Baiknya itu. Itu sudah tu kan? Awak imbau, awak jerami dan dia nasihat. Kalau para ludo dilecut, jawab, dilepir kakinya, ya. Itu sudah pribadi aja. Kan tak pribadi aja, mana kita tu? Di mandiannya, di barasiah ini, yang buat dia hanya kayu putih, pakai kain kayu, seliput ini orang cara tu, supaya menyendak kedinginan. Supaya mendak karena penyakit. Terkadang itu tidak sabar melalui proses itu. Awak itu akan kasih sebuah dan bayi dalam berarti amal tanah fatarakna. Kau sebuah ya Allah penyikiran. Wanahai tanah fatakarna. Kau tagak. Itulah ketujuh bagi orang. Nah, dalam kondisi macam itu ditakuh, disangkuh, diberangan Allah, dia nasihat berupa penyakit. Berukui duit dan sudi, berukui ekonomi dan tempi segala macam. Itu pengennya nak ingin melalui fasi itu juga bapak. Jawab pada duit dan suam fasilitasi oleh Allah SWT supaya duit sadar berpanjang. Maka bagi barang siapa itu dan sadar dalam kondisi diuji oleh Allah, yakinlah sesudah
ujian itu pasti ada kemudahan. Sudah kesulitan itu sudah tidak sampai kemudahan. Tidak ada iklim dan sudi kecuali di lapang. Tidak ada orang sudi kecuali ada sehat. Tidak ada orang sedang bersudi ekonomi kecuali Allah lepaskan dari kesulitan. Maka awak yang sedang diuji oleh Allah SWT, cara membaca pasalnya apa? Oh, mungkin Allah ingin kamu pulang kepada ini, tidak nanti. Karena berapa banyak orang menjanjian nanti lah, tidur tipu nanti lah. Lalu lain di sini pas saja kok. Kalau naik kait mungkar nakir sedang. Ada orang yang sangat tikun lalu di situ ayo lain saja kok bagi cuma betul itu. Tapi alhamdulillah, apapun yang terjadi pada diri awak, dihidupkan, dimatikan, disehat, disakitkan, dilapang, disukitkan, dikaya, dimiskinkan, seluruhnya adalah cara Allah untuk mendatangkan itu kepada. Karena tujuan itu. Yang pertama menunggu salat, yang kedua menunggu disolatkan. Kalau tidak tiba dipanggil untuk salat, maka dipasuh datang kemari untuk tidak ada kerajaan sambil Pak. Bagus memang buat sambil menunggu hari siang. Tidak. Orang berdiam. Bagus memang buat sambil istirahat makan siang. Bagus memang asar sambil menunggu hari patah. Bagus memang maghrib sambil menunggu nasi pecah. Bagus memang isya sambil menunggu mantul makan itu. Tidak karena itu tersedia supaya aku mampu di bawah pihak kerja sebenarnya menunggu kedua. Bako pihak kerja dia menunggu bisa amat jujur. Bako lalu di malam menunggu kedua. Karena prinsipnya dalam atas tukang kedua kadang dan ini bersedia dimalakan dalam bertukar dengan titik. Amin bertukar di timbaku mana hukum mana asli bertukar yang mendatangkan dia. Kalau itulah yang menjadi dasar dan keinginan awak hadir di masjid di rumah-rumah Allah, kurang dan bahasa giro memperkenankan panggilan azan, itulah dalam bahasa giro Allah hisab dan akhirat. Bahkan panggilan Allah yang kita dengar sebanyak dari titik sampai kini dah lain, itu juga. Tapi terkadang cara Allah mengulangkan awak. Kalau dalam kondisi kecarangan nampak tangan, kecak bakti dunia dalam tangan, indah tujuan tibo. Bukankah Allah memberikan itu selalu manfaat dalam diri awak? Awak ingin kayu, tapi Al-Ghani zat maha kayu itu jawani. Awak ingin mulia, tapi Al-Karim zat yang maha mulia dan itu penuhi panggilannya. Itu ingin kasih sayang Allah dan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak dicocokkan panggilan. Oleh karena itu, kadang-kadang Allah memperlakukan kita tidak sama dengan cara kita bawa memperlakukannya. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahu bil khair. Kalau Allah perlakukan awak pak candu itu memperlakukannya. Awak kalau beramal kini di kerajaan kok dapat kok kini dulu dia. Yo, tak ada orang berai loh. Disuruh apa ini dikagak orang di toko membuka makan asal bakal menggari ketik upah boleh. Boleh dalam buku tadi, boleh dalam buku tadi, boleh Al-Quran, boleh berkat, apa semua. Tapi Allah memperlakukan kita tidak seperti itu. Walaupun awak tidak satu kali melanggar perintah larangan Allah. Walaupun dosa awak mungkin sebanyak buih di pantai ataupun butiran pasir di pantai ataupun sebanyak buih di lautan, tapi Allah belum pernah melarikanmu bersandai dalam kondisi awak maksiat. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahu bil khair. Kalaulah Allah Ta'ala menyegerakan azab, menyegerakan keburukan untuk awak, isti'jalahu bil khair, sebagaimana awak tamak lupa hendak menafikan kebaikan-kebaikan Allah, laqudiya ilaihim ajaluhum.
Sungguh sudah Allah datangkan ajal itu surang-surang saja pertama sekali bawe maksiat itu beresur saja terakhir kali bawe maksiat Allah kok itu dia diazab oleh Allah. Ini tidak. Saja terakhir kali kita ragu kepada Allah kok Allah beri kurangi kenikmatan kepada Allah. Tidak. Justru nikmat mata dan menunjuk tuang dari tanpa hangus darah yang mengalir di sebatang tubuh dan jantung dan tak nadi seluruhnya tak pernah kita minta. Tak ada pula kompensasi yang bertukar bagan Tuhan ya Allah. Tak ada sekian jari ada amuk ibadah dan kau yo tak ada. Kau sekiranya membagi amuk baras tak buang sikit masih tak ada lagi. Walaupun dalam kondisi serupa itu, tapi Allah tetap menjaga. Hanya saja kehidupan dan kematian itu memang benar-benar ada. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Secara sunnatullah Allah akan memulangkan kita ke beliau yang jauh dan tak tertuju di awal. Lantaran awak dan masyarakat itu. Ada manusia itu sifat di perangai awak hari pagi buang-buang, hari petang bekerja-kerja. Ketika ini lapang ini senang, lupa juga mengembalikan rezeki. Kalau letak impi sulit untuk bangkit, tak ada tangan yang dijadikan sampai berlantuang dan sampai berminta tolong baru tertutup itu bumi halangi jalan berdoa. Siapa beri syarat itu sudah lagi itu awak. Kalau siapa itu, ayo ke pasar kepada Nabi tak orang terangah doa berzikir dan berilah Pak Subhanallah 3,000 insyaAllah buka kali yang Alhamdulillah tidak. Dari musim Ramadan ini tidak ada orang berpikir dalam kondisi sehat walafiat. Dibayar waktu rumah sakit, masuk keluar UGD, tiuk sudui, tiuk kamar orang berzikir. Subhanallah, terkira mata. La ilaha illallah, walau murata. Seluruhnya berzikir. Aku kok mampu disakitkan dulu baru mengadu. Dimiskinkan dulu baru datang, disampaikan dulu dengan berbagai persoalan kehidupan, baru terkambang sejenak dengan dia sembahyang. Kalau memang itu syarat yang mesti kita lakukan, kok ada penyakit dan anggar lagi dengan tangga di badan sudah gini membawa juga mapai mungkin awak mensyaratkan itu sebagai pakaian. Kalau tidak sakit, awak ada tangga. Bahkan kemiskinan pun menjadi prasyarat. Kalau bagi awak kalau dikayukan kok menjadi Fir'aun atau jadi Paul atau begitupun seluruh problem yang ada dalam diri awak seluruhnya Allah desain untuk menjadikan itu mendakikkan diri kita. Sehingga di titik tertentu Allah jadikan kita betul-betul tidak mampu untuk menanggung beban. Nah, am hasibtum an tadkhulul jannah, kata Allah, aku kau mengirokan masuk surga perai. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, pada waktu ditimpukan kawak cobaan macam orang siswa. Masa sumul baksa, mereka ditimpa oleh kesusahan. Mungkin ketiknya masalah awak, tetapi jadi syarat untuk menakikkan diri kau. Wadhamma, mana bukan mudaratan. Itu lebih baik levelnya. Kalau baksa lah baksa, mungkin bisa diatasi. Tapi dharar itu di level yang agak baik saja. Dalam bilang tinggi itu wazul silu. Hati kau itu awak terguncang dengan persoalan. Hati awak tak tenang, tak tentram, sakit, tergoncang jiwa karena persoalan. Itu pernah melalui dan fase itu pasti dilalui oleh manusia biasa. Ya kan manusia biasa. Nabi Muhammad SAW pun hatta yaqulur rasul pun berkata waladina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman besertanya, mata nasrullah, bila beri tolong Allah. Nah,
Kan begitu cara Allah menang bahwa baksa ini persoalan titik kita tahu kiwa di jam surau tadi ya lah baksa tak masalah tapi ini mungkin dari ada waktu atau langsung krono mungkin ada doa yang terlupa mungkin ada izin ke suami dan lupa tadi keluar mungkin hal kecil yang lewat baksa mampu paksa itu penyakit titik buat tangan lindungi tersai jadi orang di bawah tidak kuat hal kecil baksa bisa dikatakan tolong jadi itu titik mungkin fisik kita celaka atau ekonomi atau goncang atau zulzil goncangan serupa besok terjadi ketika kehilangan orang atau barang itu sayang sebab semakin dalam usia sayang tercurah kepada orang atau kepada barang semakin sakit kalau bisa di saat itu kalau menjadi ra'yu karena kunci Allah justru dia semakin gelap hidupmu wahai hamba semakin terang jalan pulang kepada semakin gelap semakin terang tipu mempanjang segi murah pada sehat jauh dari masalah calangan balangan jabati nobati dunia sedang tangan dua bapamu lampu sedih masih hidup awak lalu makan anak pertama aja dengan ibu kan tapi matilah lampu saudara ni halang kejadian baru panjang anak jauh kejadian sama adalah bilang mati juga baru begitu Allah memberikan jalan kepada itu terkadang harus dipadami lentera gara-gara masalah yang timbul supaya awak capek-capek pulang katanya tidak boleh walaqad katabna fil zabur min ba'di dzikri sesungguhnya kami tuliskan dalam kitab Zabur sesudah kata di dalam dzikri Taurat Injil Lauhul Mahfuz makna dzikir itu kitab-kitab terdahulu tulisannya di dalam Pak dan sudah dibuktikan batu-batu sesuai cocok dengan nazar dalam Al-Quran innal Allah sesungguhnya bumi ini yarithu ibadiyas salihun kami wariskan kepada hamba-hamba yang saleh di tujuan Allah mendatangkan penyakit mengurangi dosa kami tujuan Allah mendatangkan bala musibah untuk mengurangi ikab awak di akhirat sebab dengan awak sabar dengan awak berzikir maka Allah kurangilah beban kita di akhirat nanti bersabar walaupun itu tidak mudah bukankah Allah berikan musta'inu bisabri wassalam sebelum minta tolong supaya sabar rida ikhlas dirimu pun ujian salah datang kalaulah da'amuh mensalihkan diri di dunia da'amuh mampu talusu menumpuk kepala kaki tangan benda di bawah dibuang duit dimasuk dari awak maka awak benar akan dia punya buat dari dunia dan mau awak bersuara istighfar tak mau awak tobat awak benar dia punya dari Allah Ta'ala jadi dia Amerika yang ini dari California enak alun dari batu banjir bandang alun dibaca oleh masalah-masalah dan virus corona kecuali alun oleh masalah-masalah rumah wadaki dan Allah menghapuskan suatu kaum terdahulu di karenanya bahwa itu dosa dan salah. Tapi hari ini umat Nabi Muhammad tidak tersuruh dakwah kondisi dan serupa itu. Kaum Ad, kaum Samud, Rasul Namrud, Fir'aun, Makarud, sekali salah sekali lagi. Tapi umat Nabi Muhammad umur ni berpanjang. Adapun masalah yang datang musibah yang dikuwalan diqannahu minal azabil adna ayat itu Imam kami akan rasulan manusia kuasa dari Allah dunal azabil akbar dan kami buang lalu la'allahum maka dilatui dilatih nak tadi dia la'allahum yarji'un supaya pulang. Ya antara saudara ini masalah hukum buka nomor biasa nak dia yang kembali itu tanggungan si saya bawa supaya bawa nak berhenti dari aktivitas awak saya nak sebutiku lama apabila lampu dah muah benar kata angkan benar berhenti manakah lebih pada menyuguh dari kehidupan baru didatangkan kiamat nanti hatta idza ja'at musa'atu baghtatan
Cikgu jiko kiamat tiba. Tak ada apa-apa. Tak ada siaran TV yang suara kiamat Pak Ibu asrama hati-hati. Jangan lah dulu sejak tinggi nak dulu. Bagatan tiba-tiba apa-apa. Qalu ya hasratana, baru mikir ya Allah, alangkah rugi kami ala ma faratna fiha. Dia selalu selama aku. Adapun baksa darah zulzibu, cobaan ujian musibah bala cobaan datang untuk malatih itu bantu-bantu melatihkan kemelekatan karena terlalu kuat menentang dunia yang barat. Tahu musibah suatu matilah betul doang. Alah, so mati kecil, terakhir nanti baru dicapai seperti sehingga awak tak gamang ketika ajal itu datang. Bila kiamat itu, salah satu nama hari kiamat itu Al-Qari'ah. Artinya dan mengetuk dengan keras. Aqra'ul bab. Mayaqra'ul bab, siapa mengetuk pintu ya? Jadi Qari'ah itu sesuatu yang mengetuk. Jadi al-Islam dengan kalimat Al-Qari'ah, walaupun wazannya isim fa'il qari'ah, fa'ilah, fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilatun fa'ilah, yang mengetuk. Tapi yang dikasih Al-Qari'ah itu adalah nama. Sehingga alif lam yang bernama alif lam ta'rif. Aku dan hari kiamat mal qari'ah. Bapa diundang-undang untuk tauhid, penegasan hari kiamat, untuk isqa', menjatuhkan perhatian awak kepada ayat yang disampaikan. Wa ma adraka mal qari'ah. Apakah adraka? Engkau tahu mal qari'ah? Apakah hakikat hari kiamat? Ana hari kiamat ko yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Di hari itu, yauma, pada hari itu, yakunun nas, adalah manusia kal farashil mabthus, seumpama farash wa yang naik ke bawah larut, tulisannya larut wa yang naik kalakat itu. Untuk itu yang wasirah bercampur bawa mentasar tersebar. Dan tentu sekian kali saat hari kiamat itu orang dalam dua bagi dan berbagai kondisi dan bertebaran. Itu al-farashil mabthus. Awajah tasbihnya karena kondisi manusia itu memang tak ada berpakaian segala macam. Oh, kalau begitu Pak orang tak apa itu, nampak orang itu sibuk orang memandang dunia. Isu awal orang tak tahu juga. Kan menjauhkan awal orang lain. Kalau farashil mabthus seperti anak-anak yang larut yang dikembangkan, yang mentahar, yang tersebar mentasirat. Karena bahkan seperti itu yaumil fazal. Kalau saking dahsyatnya huru-hara goncangan untuk orang ini gabung ini perang pesawat kalau menurut kemampuan ini lalu sesuatu macam itu kepanikan di kiamat. Wa takunul jibalu kal'ainil manfush, itu terjadi sesudah berbangkit. Dan adalah al-jibal, dan adalah gunung-gunung yang entah kewala baliknya kal'inil manfush, seperti kapas yang diterbangkan. Bunuang sebalik itu apa mampu yang untuk terpilih yang apalagi manusia hendak suara balik waktu. Jadi huru hara hari kiamat itu ibu dan bapa, termasuk hal-hal yang wajib untuk imani, yaitu iman dengan hari kiamat. Oh, dia awal nak buat subuh terus tak barang menabung dalam negara.
dalam meninggal. Tak Rasul lewat kalau itu sesudah hari berbangkit itu pasti menemukan kenyataan bahawa dunia ini akan dikiamatkan oleh Allah. Karena manusia yang hidup hari ini hanya sekedar titipan. Dan bumi pun mustawqi'uhu, bukan mustaqir. Bumi tempat kita tinggal bukan tempat kita. Bumi tempat kita meninggal bukan tempat kita tinggal. Kalau ibu merasakan kita lalu tadi malam sebentar, baru letak kalau tak lalu, tak apa bersuara saja. Mak awak sedang mimpi baca itu. Awak sedang bermimpi jadi ayah, jadi ibu, jadi guru, jadi petani, jadi pedagang, jadi asal macam. Dalam mimpi tadi malam tahu tak awak masuk dalam mimpi? Awak mimpi tahu tak dalam mimpi itu ada awak itu lebih. Dunia itu impian, tapi ini kau sadar tak awak sebab mimpi tak. Tapi ketika kiamat itu, wala mamat itu kita baru saat itu kita rupanya puluhan tahun dari dunia, Tuhan telah mimpi saja. Tapi saya sedikit kini awak dalam mimpi tak sadar masuk dalam mimpi. Dan kehidupan dan sebenarnya pengamanan nanti awak di akhirat. Jadi kalau kiamat itu pintu gerbang menuju akhirat, setiap awak dan buat ini belum saja tak akan sampai dari nama hari kiamat. Al-Qari'ah. Fa amma man thaqulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya. Nah, yang bermizan jika orang-orang ditimbang amal kebaikan dan keburukan, bahwa fi 'aisyatir radiyah, bahwa maka dia fi 'aisyah. Jadi 'aisyah itu ma'aisyah maknanya kehidupan dengan mim atau tidak, ma'isyatan hidup. Aisyah sama Aisyah orang itu, bahwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang ridha. Mana ridha? Puas. Wa amma man khaffat mawazinu, sebaliknya adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, dia balik timbangan keburukan dan kebaikan, sesudah ditimpukan dulu kebaikan yang berbalut keburukan. Al-Nabi wa atbi'i sayyi'at bil hasanat, itu antara orang berbuat kepada orang elok. Supaya tak buat dia nak diakui. Akhirnya pula diakui catatan keburukan itu dengan amal saleh, tetapi masih banyak mencabir pula dia datang pada penubuknya lain. Apa caranya? Fa ummuhu hawiyah. Maka itu maknanya ada ibu, ada imam. Kenapa seperti itu? Maka ibu tadi sampai lari mana? Anak awak dalam ujian dengan ibu pati dadah, kemana lagi? Kan ibu je lah. Ibu je dah dapat adik kalau tapi patut ibu. Dia menggunakan kalimat untuk sampai pulang sampai kembali itu, itulah majasi. Wa ummuhu hawiyah, maka sampai kembalinya adalah neraka hawiyah. Hawa yang itu dia tuah turun dari kewahan. Jadi dah mulai jahanam tu hawiyah. Al-Qari'ah hawiyah, namun darah tu hawiyah. Kenapa? Karena berupa panduan yang dalam dan ulang-ulang manusia dijatuh dan dibuat bawah. Ribuan tahun menunggu sampai ke dasar jahanam itu. Wa ma adraka ma hiya, lai tahukah engkau ma dia? Apakah neraka hawiyah itu? Narun hawiyah, api yang menjilat-jilat, api yang berkobar, api yang menyala-nyala. Di surat Al-Qari'ah turun di Makkah, ada surat Makkah Makkiyah dengan dia sebab surat yang diturunkan sebelum Nabi Hijrah. Biasanya menceritakan tentang akidah, bukan iman. Bukan turun di Makkah. Surat Iza Ja'a Nasrullah
itu surat Madaniyah tapi turunan Makkah. Bang kau bisa beli surat Makkiyah karena adanya sesudah di hijrah ke Madinah. Hijrah Nabi ke Madinah, berbalik ke Makkah, memanfaatkan Makkah, memenangkan Makkah di Kongres, turunlah Raja Rasulullah. Walaupun turunnya di Makkah, tapi karena periodisasinya sesudah Nabi hijrah, namun tetap surat Madani. Nah kalau nak diangkat mana turun di Makkah, nah, itu masa itu Nabi masih berada di Makkah sebelum hijrah. Ulang dia Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adra kamal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Dan apakah adalah memperdapat engkau, mengetahui engkau mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nas, pada hari itu yakunun nas adalah manusia kal farashil mabthus, seperti lawan yang berterbangan. Watakunul jibal, dan adalah gunung-gunung. Makna ihim itu as-sawf, kapas, ya. Dan adalah gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan di serak-serakan. Antara ada di puncak di Cibuang, ada kaluan, kaping, bata, dua atakan, bahkan buah basira di sebelah itu indil mau. Kapas yang dihamburkan. Fa amma man taqulat mawazinuhu, maka barang siapa yang taqulat, saqil, berat, mawazin, wazan, timbangan kebaikannya, bahwa fi 'aisyatil radiyah, bahwa maka dia fi 'aisyatil radiyah, pada kehidupan yang puas ridha. Maknanya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ulama kepada Tuhan engkau redha lagi perlu diredai. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannah, dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, siapa yang ringan timbangan kebaikan, fa hawiyah, ibunya sampai tulangnya adalah hawiyah. Namun lain dari berbujang enam hawiyah. Apa namanya hawiyah? Hawa yahwa, itu artinya buruk. Jurang itu masuk dalam bujang enam itu dilemparkan dalam lubang. Jadi sinan dan rohbi namanya itu. Wa ma adra kama dia, tahukah engkau ma dia arah kaki dan hawiyah. Narun hamiyah, api dan menyalanya nyala, menjidik, menyambar-nyambar. Itulah kaji teori ini mudah bermanfaat. InsyaAllah bentuknya untuk lanjutkan atau untuk kesepakatan baru mau mengaji sejak dari tangan tua dan baru saja ini berat ya. Atau kalau kurikulum mengenal susun kan kalau ini cari mengulangi susu atau demikian itu dan bermanfaat dengan taufik hidayah. Tahu dia tertutup dulu. Nanti kalau dia dijamaikan sebelum hari kiamat itu nanti